Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Erlita, NPM 2201010017. Saya dari kelas F, Pendidikan Agama Islam semester 5. Baik, video kali ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu Ibu Nuriyah. Baik, di video kali ini saya mendapatkan tema 3, itu mengenai landasan bimbingan dan konseling. Landasan bimbingan dan konseling itu ada 6, akan tetapi yang akan saya bahas di sini hanyalah 3 landasan, yaitu ada landasan filosofis, landasan yuridis, dan juga landasan religi. Baik, sebelum kita bahas satu persatu mengenai landasan tersebut, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai landasan dan juga bimbingan konseling. Baik, landasan merupakan suatu dasar atau pijakan yang digunakan seseorang sebagai acuan dalam melakukan sesuatu. Jadi ketika seseorang melakukan sesuatu, itu perlu adanya landasan, perlu adanya acuan atau dasar. Seperti itu. Kemudian, bimbingan konseling itu merupakan suatu proses bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada seorang individu untuk membantu mengatasi suatu masalah. Jadi dapat disimpulkan bahwa landasan bimbingan konseling itu merupakan suatu acuan yang digunakan oleh konselor untuk membantu individu, baik membantu memahami diri sendiri ataupun membantu menyelesaikan masalah. Jadi ketika konselor dan klien, konselor membantu klien, memberikan masukan kepada klien, membantu menyelesaikan masalah kepada klien, itu konselor memiliki suatu landasan, memiliki suatu acuan yang digunakan untuk membantu individu tersebut. Seperti itu. Jadi seorang konselor itu tidak bisa asal-asalan memberikan masukan, tidak bisa asal-asalan membantu menyelesaikan masalah tanpa ada landasan yang pasti. Kemudian kita lanjut ke landasan filosofis. Apa landasan filosofis itu? Landasan filosofis merupakan landasan yang berakar pada pandangan tentang manusia, tentang pendidikan dan juga masyarakat. Nah, landasan filosofis ini yang mendasari bimbingan konseling itu ada humanisme, eksistensialisme, dan pragmatisme. Kita akan bahas satu persatu. Humanisme di sini adalah pendekatan yang menekankan pada penghargaan potensi manusia untuk berkembang dan berubah. Nah, dalam bimbingan konseling, setiap individu itu dipandang memiliki kemampuan untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Jadi kita sebagai konselor, kita harus bisa memberikan memberikan kesempatan kepada individu, kepada klien kita untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Kita sebagai konselor hanya bisa membantu dan juga mengarahkan, seperti ini baiknya, seperti ini buruknya. Jadi kita harus bisa mengarahkan, karena notabene individu itu memiliki kemampuan untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Kemudian yang kedua ada eksistensialisme. Nah, filosofis ini menekankan pentingnya kebebasan dan tanggung jawab individu dalam menentukan makna hidupnya. Jadi di sini konselor itu membantu individu menghadapi pilihan-pilihan hidup dan konsekuensinya. Jadi setiap individu itu, ketika seorang individu konsul kepada kita sebagai seorang konselor, dia memiliki pilihan hidup tapi dia bingung. Nah, kita sebagai konselor, kita hanya bisa memberikan arahan, memberikan masukan, memberikan saran. Tidak bisa seorang konselor, kamu harus memilih ini sebagai pilihan hidupmu. Tidak, kita sebagai konselor harus memberikan arahan, memberikan masukan, dan juga bagaimana jika kamu memilih salah satunya, kamu tahu konsekuensinya. Kita sebagai konselor, kita harus memberitahu ketika kamu mendapatkan 2 pilihan, pilihan 1 dan pilihan 2, kita sebagai konselor harus menjelaskan ketika kamu memilih pilihan 1, seperti ini konsekuensinya. Ketika kamu memilih pilihan 2, seperti ini konsekuensinya. Jadi seorang individu atau klien kita tadi bisa berpikir, oh iya, ketika saya memilih pilihan 1, saya punya konsekuensi seperti ini. Apakah baik untuk saya? Apakah tidak? Seperti itu. Jadi klien bisa memilih pilihan hidupnya. Seperti itu. Kemudian pragmatisme. Pragmatisme dalam konteks ini itu adalah pendekatan bimbingan konseling untuk
membantu individu menghadapi tantangan hidup dengan cara realistis dan juga efektif. Jadi kita sebagai konselor, kita dapat membantu klien kita untuk menghadapi tantangan-tantangan hidupnya dengan memberikan masukan bagaimana caranya yang realistis dan juga efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut, seperti itu. Kita lanjut ke landasan yuridis. Apakah landasan yuridis itu? Landasan yuridis merupakan landasan yang merujuk pada hukum yang mengatur pelaksanaan pelayanan pendidikan yang mengatur pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling baik di lembaga pendidikan maupun di masyarakat. Jadi landasan yuridis ini lebih ke berhubungan dengan hukum-hukum yang berlaku. Nah, adapun landasan yuridis yang mendukung praktik bimbingan konseling di Indonesia, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di sini saya mengambil pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Jadi di pasal ini, di ayat ini menjelaskan bahwa pendidikan itu adalah suatu usaha sadar dan terencana. Jadi bukan sesuatu yang dilakukan secara asal-asalan, tapi direncanakan, terencana dan terstruktur. Kemudian ada PP nomor 19 tahun 2005, peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan. Di sini dijelaskan bahwa bimbingan konseling itu disebut sebagai salah satu komponen yang harus ada di sekolah, bertujuan untuk membantu siswa dalam mengembangkan diri baik akademik, pribadi maupun sosial. Jadi di peraturan pemerintah ini dijelaskan bahwa bimbingan konseling itu adalah suatu komponen yang penting yang harus ada di sekolah, seperti itu. Kemudian Permendikbud, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 111 tahun 2014 itu tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan menengah, menjelaskan bahwa penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling di tingkat pendidikan dasar dan menengah ini mencakup standar pelayanan, kemudian kompetensi konselor dan pelaksanaannya layanan bimbingan konseling di sekolah. Kemudian ada UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Di sini dijelaskan bahwa guru bimbingan konseling itu termasuk dalam kategori tenaga pendidik yang diakui secara hukum dan memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi bimbingan dan konseling. Jadi di sini intinya seorang bimbingan konseling, guru bimbingan konseling itu adalah suatu pendidik yang sudah diakui secara hukum, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke landasan religi, merupakan landasan yang mengacu pada prinsip-prinsip agama dan keyakinan spiritual yang menjadi dasar atau pedoman dalam memberikan bimbingan kepada individu. Nah, di sini ada beberapa aspek penting. Yang pertama adalah nilai-nilai keagamaan, pendekatan spiritual, hubungan dengan Tuhan, kemudian doa dan ibadah. Di sini nilai-nilai keagamaan, yaitu konselor yang berlandaskan agama akan mempertimbangkan nilai-nilai ajaran agama yang dianut oleh klien kita. Jadi kita sebagai konselor harus bisa mempertimbangkan bagaimana nilai-nilai keagamaan yang klien kita anut. Kemudian ada pendekatan spiritual. Pendekatan spiritual dalam BK itu berlandaskan aspek spiritual yang seringkali menjadi bagian penting dari proses penyembuhan atau penyelesaian masalah. Di sini konselor dapat membantu klien menemukan kedamaian batin melalui pemahaman atau praktik spiritual yang sesuai dengan keyakinan klien kita. Kemudian ada hubungan dengan Tuhan. Seorang konselor itu dapat membantu menyelesaikan masalah dengan kliennya, dengan cara membuat klien melihat bagaimana kedekatan klien dengan Tuhannya. Jadi kita dapat membantu klien itu dengan mendekatkan diri kepada Tuhannya. Kemudian
Baik, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu doa dan ibadah. Di sini konselor dapat membantu klien dalam menyelesaikan masalah dengan cara memberikan masukan untuk klien kita, agar ketika klien kita mendapatkan masalah, ingin menyelesaikan masalah, juga harus diimbangi dengan berdoa dan juga ibadah. Ketika seseorang berdoa memohon kepada Tuhannya dan beribadah mendekatkan diri kepada Tuhannya, insya Allah akan dibantu oleh Tuhannya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita harus sebagai konselor, kita juga harus berlandaskan atas religi. Jadi tidak hanya berlandaskan hukum saja ataupun berlandaskan filosofi saja, kita juga harus berlandaskan religi dan membantu klien kita agar mengimbangi dengan berdoa dan juga beribadah agar masalahnya bisa selesai, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Pergi kuliah beli pepaya, jangan lupa membeli buku. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat ilmu untukmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.